Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bersemangat. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Dinda Fadilah dan Nida Rafidah Sumarmi. Kami adalah mahasiswi UPI yang sedang melaksanakan PPL di SD Plus Ar-Rahmat. Jadi, pembelajaran kelas 3, tema 7, subtema 2 kali ini akan disampaikan oleh kami. Jangan lupa videonya ditonton sampai selesai ya. Sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mata pelajaran yang ada di tema 7 subtema 2 kali ini diantaranya adalah PPKN, Matematika, Bahasa Indonesia, SBDP, dan PJOK. Kita akan mempelajari ini secara bersama-sama. Nah, berikut ini merupakan kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran. Sekarang, anak-anak coba buka buku tematiknya, tema 7 subtema 2. Ayo membaca halaman 74. Sudah dibuka? Nah, sekarang kita akan membaca bersama-sama teks yang berjudul Mengolah Bahan Dasar Pakaian. Sudah siap? Mengolah bahan dasar pakaian. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon. Dahulu, bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Daun dijemur hingga kering, kayu dipukul-pukul hingga tipis, kulit hewan direndam dan dikeringkan. Semua diolah menjadi pakaian. Saat ini, bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Bahan dasar diolah menjadi serat, serat dipintal menjadi benang, lalu benang ditenun menjadi kain. Semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih. Di sini terdapat sebuah tabel. Dapat terlihat dengan jelas, anak-anak? Iya, tabel ini menunjukkan cara mengolah bahan dasar pakaian di zaman dulu dan zaman sekarang. Jika dahulu diolah dengan sederhana menggunakan tangan, sekarang telah diolah dengan modern menggunakan mesin. Yang pertama ini terlihat ada bahan dasar. Jika menggunakan tangan, terlihat bahan dasar ini sedang dijemur ya anak-anak. Kemudian jika dengan mesin ini terlihat diolah dalam jumlah yang sangat banyak. Kemudian memintal. Dengan tangan ini terlihat seorang pekerja sedang memintai kapas untuk menjadi benang dengan sangat teliti dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Jika menggunakan mesin ini dapat diolah dengan cepat dan lebih banyak. Dan yang terakhir ada menenun. Terlihat pekerja sedang menenun benang untuk menjadi kain dengan sangat hati-hati, teliti, dan fokus, dan membutuhkan waktu yang lama. Jika menggunakan mesin ini dapat lebih canggih dan lebih banyak. Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Mulanya, kain dijahit dengan tangan. Kemudian, kain dijahit dengan mesin jahit yang digerakkan kaki. Saat ini, kain dijahit dengan mesin jahit modern. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Bahan dasar yang digunakan semakin banyak. Mesin-mesin yang mengolah bahan dasar juga bertambah canggih. Pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kita memiliki pakaian. Nah, itu dia teks yang berjudul Mengolah Bahan Dasar Pakaian. Sudah mengerti semuanya? Bagus. Mari kita lanjutkan.
Setelah tadi kita membaca teks secara bersama-sama, sekarang mari kita tentukan isi cerita dari setiap paragraf pada teks mengolah bahan dasar pakaian. Coba dibuka buku halaman 76. Nah, kita isi ini secara bersama-sama ya. Di paragraf pertama, paragrafnya berbunyi, Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon. Nah, kira-kira isi cerita di paragraf 1 ini apa ya? Sudah tahu? Wah, pintar sekali. Betul ya. Jadi, isi cerita di paragraf 1 adalah Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Dari mulai bahan dasar berupa serat alami dan serat buatan. Sekarang di paragraf 2, bunyinya, dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Daun dijemur hingga kering, kayu dipukul-pukul hingga tipis, kulit hewan direndam dan dikeringkan. Semua diolah menjadi pakaian. Coba di paragraf 2 ini apa isi ceritanya ya? Iya, betul. Dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara yang sederhana. Betul ya? Nah, untuk paragraf selanjutnya, yaitu paragraf 3-5, tidak akan dikerjakan bersama-sama dengan ibu, tapi akan dikerjakan oleh anak-anak di rumah. Masing-masing jawabannya ditulis di buku ya, jangan lupa untuk dikerjakan. Sekarang coba dibuka bukunya halaman 78. Terlihat ya ada gambar tentang jenis pekerjaan dalam proses pembuatan pakaian. Semuanya sudah terlihat? Nah, coba kita perhatikan gambar ini secara seksama ya. Nah, dari gambar ini terlihat dari bunga kapas ini diproses oleh seorang pekerja dengan memintal kapas. Kemudian dihasilkannya benang. Benang ini kemudian diproses lagi oleh seorang pekerja dengan menenun kain. Dari menenun kain ini dihasilkannya kain. Kemudian kain juga diproses oleh seorang pekerja dengan membuat pola baju. Pola baju kemudian diproses lagi dengan menjahit baju. Nah, dari menjahit baju ini dihasilkannya sebuah baju. Nah, bisa kita lihat dari gambar ini ada berbagai jenis pekerjaan dan juga kita bisa melihat proses pembuatan pakaian dari mulai bunga kapas, kapasnya kemudian dipintal menjadi benang, kemudian diproses, ditenun menjadi kain, kemudian kain diproses untuk menjadi baju. Bisa dipahami gambar ini? Pintar! Nah, dari gambar tadi kita dapat mengetahui ada berbagai macam pekerjaan ya. Jadi kita bisa melihat adanya keberagaman pekerjaan. Coba kita jawab bersama-sama yuk tabel yang ada di halaman 79. Nah, yang pertama ini ada pekerjaannya apa? Petani kapas. Tugas yang dilakukannya adalah menanam kapas. Kemudian yang ibu lihat ada pemintai kapas. Iya, betul. Kemudian tugas yang dilakukannya adalah memintai kapas. Selanjutnya pekerjaannya ada penenun. Tugas yang dilakukannya adalah menenun kain. Lalu ibu juga melihat ada penjahit. Tugasnya adalah menjahit baju. Nah, kira-kira dari gambar yang tadi anak-anak melihat pekerjaan apa lagi nih? Lalu tugas yang dilakukannya apa? Coba bisa didiskusikan dengan orang tua ataupun dengan temannya ya, secara online, jangan lupa. Pintar. Ya, selanjutnya kita buka halaman 94. Kita baca teks di sini ya. Amati gambar di samping. Cara berpakaian orang berbeda-beda. Siti selalu memakai kerudung dan baju yang menutupi seluruh tubuhnya. Lani dan Dayu
senang memakai celana selutut dan kaos lengan pendek. Meskipun berbeda dalam cara berpakaian, mereka tetap berteman baik. Mereka saling menghargai. Nah, anak-anak, apa sih manfaat saling menghargai perbedaan? Di sini ibu punya 5 manfaatnya. Yang pertama yaitu terciptanya rasa saling menghormati satu sama lain. Lalu yang kedua, memberikan kenyamanan dan keamanan dalam hidup sehari-hari. Yang ketiga, memiliki banyak teman baik. Yang keempat, kita bisa terhindar dari perpecahan. Lalu yang kelima, kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, kita buka halaman 96. Kita baca teksnya bersama-sama ya. Manusia tidak hanya beragam dari pakaian yang dipakai. Tempat tinggal manusia juga beragam. Ada yang tinggal di tengah kota dan ada yang tinggal di desa. Sebagian teman-temanmu ada yang hidup di tepi sungai. Mereka pandai berenang. Mereka pandai meluncur dalam air. Nah, anak-anak, kalian ingat nggak gimana gerakan meluncur di dalam air? Apa sih yang dilakukan saat meluncur? Yang pertama, kita perlu berdiri dekat dinding kolam dengan sikap membelakangi dinding kolam. Salah satu kaki menempel pada dinding untuk melakukan tolakan. Lalu yang kedua, kedua lengan lurus ke atas, di samping telinga dengan ibu jari saling berkaitan. Yang ketiga, ambil napas dalam-dalam, condongkan tubuh ke depan, usahakan agar ujung jari tangan yang lebih dahulu masuk ke dalam air. Lalu yang keempat, tolakkan kaki yang menempel pada dinding kolam sampai tubuh terdorong ke depan. Selanjutnya, kepala berada di antara lengan saat di dalam air, posisi tubuh di atas permukaan air. Lalu yang keenam, saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan, biarkan sampai ia berhenti melaju. Nah, berikut adalah bagaimana cara melakukan gerakan meluncur saat di air. Lalu kita buka halaman 98. Kita baca teksnya ya. Dari bahan dasar sampai ke pasar. Pakaian berasal dari bahan dasar yang berbeda. Ada yang berasal dari kapas dan serat daun. Ada yang berasal dari bulu domba dan serat sutra. Bahan dasar pakaian banyak didapat dari lingkungan sekitar. Petani dan peternak menyediakan bahan dasar pakaian. Petani menyediakan kapas dan beberapa jenis daun. Bulu domba disediakan oleh peternak domba. Serat sutra disediakan oleh peternak ulat sutra. Bahan dasar dikumpulkan dan dibawa ke pabrik pemintalan. Pemintal memintal bahan dasar di pabrik pemintalan. Mereka memintal bahan dasar menjadi benang. Pemintalan dilakukan dengan mesin-mesin modern. Benang yang telah dipintal dibawa ke pabrik kain. Penenun menenun benang menjadi kain. Mereka menenun dengan mesin modern. Kain hasil tenunan dibawa ke tukang jahit. Penjahit menjahit kain menjadi baju. Mereka menjahit berbagai jenis baju. Mereka menjahit dengan mesin yang canggih. Baju yang dihasilkan dibawa ke pasar untuk dijual.
Keberagaman pekerjaan membuat hidup menjadi lebih mudah. Kita memiliki pakaian karena bantuan petani dan peternak. Kita dapat mengenakan pakaian karena bantuan pemintal dan penenun. Kita memiliki baju karena bantuan penjahit. Ya, anak-anak, barusan teks mengenai dari bahan dasar sampai ke pasar. Lalu selanjutnya dibuka halaman 104. Di sini kita akan belajar mengenai simetri putar. Apa itu simetri putar? Simetri putar adalah banyak putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar dengan ketentuan. Yang pertama, hasil putaran menutupi pola yang sama dengan ketika sebelum diputar. Putaran kurang dari satu putaran. Dan yang terakhir, memiliki titik pusat. Di sini dilihat contohnya ada bangun datar segitiga. Awalnya di sini ada titik A di sebelah kiri, titik B dan C di atas. Setelah diputar 1/3 putaran berlawanan arah dengan arah jarum jam, maka segitiga tersebut akan berbentuk seperti ini. Sudut A menjadi di sebelah kanan, B menjadi di atas, dan C menjadi di sebelah kiri. Nah, berikut adalah yang disebut sebagai simetri putar. Jadi, tugas anak-anak di rumah ada pada halaman 76 menjawab tentang isi cerita pada teks mengolah bahan dasar pakaian pada paragraf 3 sampai 5. Jangan lupa jawabannya untuk ditulis di buku masing-masing. Tugas yang kedua ada di halaman 100. Dibuka halaman 100. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah sama-sama membaca teks yang berjudul dari bahan dasar sampai ke pasar. Nah, kalian coba perhatikan kembali siapa saja yang terlibat dalam pembuatan pakaian. Di sini contohnya ada petani kapas. Petani kapas mengerjakan menanam kapas. Menanam kapas di kebun dan menghasilkan kapas. Selanjutnya kalian isi menurut kalian sesuai dengan teks yang tadi telah kita baca. Nah, berikut tugas yang dikerjakan untuk pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan tugas-tugasnya ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.